Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu kembali bersama channel Kang Sam. Oke, pada kesempatan kali ini, kembali di sini saya akan berbagi video mengenai penjelasan Asesmenpedia yang baru saja diluncurkan oleh Pusmenjar ya, Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemendikbud. Oke, kita langsung saja ke alamatnya. Di sini kita bisa masuk ke halaman pencarian. Saya menggunakan Google Chrome ya. Kemudian di sini kita ketikkan saja Pusmenjar. Ini Asesmenpedia. Nah, jadi seperti ini. Jadi pusmenjar.kemdikbud.go.id/asesmenpedia/ seperti ini. Nah, di sini pemirsa semuanya bisa melihat ada menu bantuan, guru login, kemudian di sini ada daftar mata pelajaran, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, di sini ada fisika, kimia, biologi, kemudian mata pelajaran lainnya, PPKN, kemudian kewirausahaan, IPS, prakarya, seni budaya, PJOK. Jadi ini lengkap mata pelajarannya. Yang belum ada mungkin di sini adalah untuk jenjang SMA. Di sini untuk mata pelajaran IPS itu belum ada sejarah, kemudian sosiologi, ekonomi, geografi itu belum ada. Nah, apa saja selanjutnya? Di sini apa itu Asesmenpedia? Asesmenpedia merupakan tempat di mana guru saling berbagi dan bertukar ilmu yang dimiliki dalam pengembangan soal-soal yang inovatif dan menginspirasi. Asesmenpedia hadir sebagai tempat kolaborasi guru-guru hebat dari berbagai mata pelajaran dan jenjang seluruh Indonesia untuk dapat saling bertukar informasi, ide, dan pengetahuan tentang soal-soal yang inovatif. Harapannya, Asesmenpedia dapat menjadi tempat saling berbagi ilmu, pengetahuan, dan wawasan dalam pembuatan soal pada khususnya yang dapat diakses oleh guru di seluruh Indonesia. Kemudian bagaimana Asesmenpedia bekerja? Nah, di sini pemirsa semuanya, Asesmenpedia berisi soal-soal tertulis dan non-tertulis yang inovatif dan menginspirasi dari berbagai mata pelajaran di seluruh jenjang. Jika Anda seorang guru atau praktisi pendidikan yang mempunyai NIK dan NPSN, Anda bisa mendaftar sebagai anggota di Asesmenpedia sehingga Anda bisa memiliki akses penuh terhadap semua fitur yang ada pada Asesmenpedia. Apa saja sih fitur-fiturnya? Mari kita lihat lebih lanjut. Di sini, Bapak Ibu guru dapat melihat soal-soal yang sudah ada di bank soal Asesmenpedia. Mulai dari soal favorit dan soal yang sering diunduh, soal-soal ini disusun oleh guru-guru hebat yang sudah bergabung di Asesmenpedia. Bapak Ibu guru pasti sudah tidak asing dengan sosial media ya. Asesmenpedia dirancang lebih interaktif seperti sosial media agar Bapak Ibu guru dapat saling memberikan komentar, menyukai atau tidak menyukai soal, memberikan rating pada soal, dan melaporkan masalah soal. Tidak hanya itu, Bapak Ibu guru dapat mengunduh soal-soal pilihan Bapak Ibu guru dan menyusunnya dalam sebuah paket soal. Bapak Ibu guru juga bisa mengunggah soal-soal hasil karya Bapak Ibu guru ke dalam Asesmenpedia sebagai bentuk kolaborasi bersama guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Kemudian di sini, tahukah Anda fakta penggunaan Asesmenpedia? Di sini jumlah soalnya ada 795 soal, kemudian soal yang diunduh 313 soal, jumlah soal favorit itu belum ada, pengguna yang mengunduh ada 48 pengguna. Di sini juga ada artikel di Asesmenpedia, ya, jadi menyediakan artikel-artikel yang menarik. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana pemirsa semuanya, Bapak Ibu guru, untuk mempunyai akun login ke Asesmenpedia ini? Nah, di sini di menu guru login, kita bisa klik, kita bisa menggunakan
Login dengan Asesmenpedia atau login dengan akun belajar ID masing-masing. Oke, di sini kalau kita menggunakan login dengan Asesmenpedia, kita akan coba ya, kita klik. Nah, di sini kita akan diarahkan ke halaman Asesmenpedia. Selamat datang. Untuk menggunakan aplikasi Asesmenpedia, silakan lakukan login aplikasi terlebih dahulu. Jadi, kalau yang sudah mempunyai akunnya, kita bisa masuk dengan menggunakan email dan kata sandi. Di sini kita akan coba ya, bagi Bapak Ibu semuanya yang belum mempunyai akunnya, jadi kita bisa klik di sini, daftar di sini. Kemudian di sini kita akan diarahkan ke registrasi. Silakan lengkapi data Anda untuk mendaftar Asesmenpedia. Langkah yang pertama kita akan memasukkan nik Bapak Ibu semuanya ya. Saya akan coba masukkan. Kemudian langkah yang kedua, di sini kita masukkan NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Jadi, masukkan NPSN sekolah kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu semuanya, pemirsa semuanya tidak mengetahui NPSN sekolah masing-masing, itu kita bisa searching ya di internet, ketikkan saja NPSN, nama sekolahnya apa, SD berapa, SMP atau SMA berapa. Kemudian terakhir kita masukkan di sini tanggal lahir. Jadi di sini kita sudah diberikan daftar kalender ya, tinggal memilih. Kita akan pilih tahunnya terlebih dahulu. Saya akan pilih ya. Ini, kemudian kita pilih bulannya. Dan kita tinggal pilih tanggalnya di sini. Oke, jadi sudah ada ya, masuk tanggal lahir kita. Ini tanggal lahir saya. Kemudian kita tinggal cek data. Setelah kita klik cek data, kita akan dilanjutkan dengan mengisi data, ada nama lengkap. Ini untuk nama lengkap, ini di undefined ya, mungkin sudah otomatis asal sekolah juga. Jadi ketika kita memasukkan NIK atau NIK, maka itu akan sinkron ya, karena data kita itu adalah data digital. Kemudian NPSN juga akan sinkron dengan sekolah. Jadi itulah fungsi dari KTP elektronik kita. Jadi sekali kita memasukkan NIK, maka akan terintegrasi dengan kebutuhan kita. Kemudian di sini kita masukkan email. Saya masukkan email saya ya. Kemudian masukkan nomor telepon. Saya masukkan. Kemudian di sini kita masukkan sandi ya. Saya akan coba masukkan sandinya. Oke, lalu kita konfirmasi sandi. Lalu kita klik daftar. Maka ada keterangan, registrasi berhasil. Silakan lakukan login. Saya akan simpan coba di sini ya, biar otomatis. Maka setelah kita klik otomatis di sini menyimpan sandi, ketika kita login kita tidak perlu memasukkan lagi email dan kata sandi, maka di sini sudah otomatis. Maka kita kalau belum ya, kita tinggal masukkan email yang tadi kita daftarkan, kemudian masukkan kata sandinya, lalu kita klik masuk. Nah, jadi sini kita sudah dihadapkan ya. Nah, ini untuk namanya. Ini masih undefined. Nah, jadi masih tidak dimunculkan. Di sini namanya hanya ada Ismail Haq, Ismail Haq sebagai penulis. Di sini untuk SD ya. Oke, seperti ini. Masih seperti ini bentuknya ya, pemirsa semuanya. Kita coba di sini untuk keluar.
Kita akan keluar dan coba untuk login menggunakan akun belajar ID kita masing-masing. Kemudian kita pilih login dengan belajar ID. Di sini akun belajar ID saya adalah ini ya, yang di akhirnya ada @guru.sma.belajar_id. Saya klik. Nah, ternyata di sini ada keterangan error otorisasi. The developer, kita searching ya, apa artinya ini. Kita translate. Jadi artinya pengembang belum memberi Anda akses ke aplikasi ini. Saat ini sedang diuji dan belum diverifikasi oleh Google. Jika menurut Anda harus memiliki akses, hubungi pengembang. Oh, jadi di sini pihak pengembang jadi belum memberikan akses ya, karena mungkin belum diverifikasi oleh pihak Google itu sendiri. Jadi di sini kita baru bisa masuk menggunakan akun Assessmentpedia kita masing-masing. Kita akan coba masuk lagi. Ini yang tadi ya, pemirsa semuanya. Kita akan coba di sini klik bahasa Indonesianya apa isinya. Nah, di sini ternyata banyak sekali isi dari bahasa Indonesia. Mulai dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 SMP, kemudian 10, 11, 12, 10 SMA, 11 SMA, 12 SMA, 10, 11, 12 SMK juga ada di sini. Jadi di sini kita bisa memilih ya, banyak sekali nih. Ada mulai dari kelas 1, ada menulis, membaca, menyimak, berbicara. Ini kelas 2, kelas 3, di sini sampai kelas 12. Saya coba akan pilih kelas 10 SMA. Kita bisa memilih juga di sini ya. Kita bisa memilih juga di sini untuk oh iya, jadi kita bisa pilih semua atau hilangkan semua. Kita bisa filter. Kita misalkan ambil kelas 10 SMA. Bisa tertulis atau non tertulis. Coba kita pilih saja tertulis, terapkan filternya. Jadi yang muncul hanya yang kita pilih saja. Kita coba di sini untuk menyimak ada non-fiksi, struktur dan kebahasaan. Kita coba pilih saja ya. Ini di sini katanya belum ada soal. Ini juga belum ada soal. Ini sudah ada soalnya. Ini belum ada juga. Ini belum ada juga. Jadi ini wajar saja ya. Masih dalam masih dalam tahap pengembangan. Kita lihat soal yang ada di sini. Oke, mata pelajaran bahasa, domainnya adalah menyimak, subdomainnya non-fiksi, isi teks, menganalisis isi debat. Nah, jadi di sini ada soalnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Bagaimana tanggapanmu sebagai pelajar mengenai permasalahan yang didebatkan dalam ilustrasi di atas? Jawaban maksimum 100 karakter. Jadi bisa kita ketikkan 100 karakter. Tema debatnya permasalahan dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Nah, jadi ini masalahnya ya, stimulusnya. Ada kode, ada deskripsi. Oke, 2 poinnya siswa dapat menanggapi isi permasalahan yang didebatkan yang dikaitkan dengan kondisi yang dialaminya. 1, jika jawabannya benar tapi tidak sesuai dengan alasan yang dikemukakan. 0, jika jawaban salah. Oke, ada skornya langsung di sini. 0, 1, 2. Kita bisa laporkan soal, berikan ulasan, di sini juga bisa ya. Kemudian
tambahkan list export di sini. Oke, seperti itu. Ini kita bisa menambahkan di sini. Oke, kita coba ke bentuk yang lainnya. Kembali. Kita kembali ya. Ini untuk bahasa Indonesia. Kita coba misalkan di sini pilih matematika. Kita terapkan filternya. Misalkan kelas 1 SD di sini apa saja. Kita terapkan filternya. Ada bilangan cacah, pola bilangan. Ini bilangan aljabar, geometri, dan pengukuran. Ini yang diukur dalam asesmen nasional. Ini belum ada soalnya. Sudah ada, kita lihat ya. Oke, jadi soalnya ada seperti ini ya. Mata pelajaran matematika, domainnya geometri dan pengukuran, subdomainnya satuan pengukuran tidak baku. Ini ada KD-nya, lengkap ya, pemirsa semuanya. Ini bisa lihat selengkapnya. Oke, Rati, Sari, dan Dina masing-masing mempunyai segulung pita. Pita milik Sari lebih panjang dari pita milik Rati. Pita milik Sari lebih pendek dari pita milik Dina. Siapa yang memiliki pita paling panjang? Oke, jadi ini bisa kita ini ya ada skornya. Oke, ini ada kode penskorannya. Ya, kurang lebih seperti ini ya. IPA juga ada fisika, kimia, biologi. Kita coba biologi apa saja. Kelas 11 misalkan ya. Yang non tertulis kita terapkan filternya. Ini belum ada soal, ini sudah ada. Kita coba yang sudah ada seperti apa bentuknya. Di sini ada fitur download. Kalau kita download, coba kita lihat bentuknya seperti apa. Kita simpan di sini di AKM. 5. Kita namai di sini Assessmentpedia. Kita akan coba ya, simpan di sini seperti apa bentuknya. Oke, jadi ini ada seperti ini ya hasil download kita, identitas biologi, jenjangnya SMA, kelas 11, penugasan kelompok, tugas penilaian, tujuan, seperti ini. Di sini ada rubrik penilaian, ada perencanaan, ada proses pembuatan produk kerjasama. Oke, jadi seperti ini. Oke, ini meliputi alat gerak manusia ya, meliputi tulang dan otot. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita kembali ke biologi, di sini lengkap ya. Kalau di SD dan SMP jatuhnya adalah ke IPA. Jadi ke IPA di sini ada, coba kita lihat kelas 5 SD. Bisa kita download kembali. Coba kita buka ya, seperti apa. Oh, ini ternyata matematika ini.
Di sini juga ada diarahkan ke link ya. Kita akan coba buka link ini isinya apa. Ini masuknya ke alamat ini ya. Ini pencernaan pada manusia. Tetapi di sini matematika ya. Mungkin ini tematik ya, tematik. Oke, kurang lebih seperti ini, pemirsa semuanya. Ada lengkap juga, misalkan di sini adalah PJOK. Kita lihat PJOK ya. Kita misalkan kelas 9 itu seperti apa. Tertulis ini seperti ini, belum ada soalnya. Ini juga belum ada soal. Belum ada soalnya juga, ini belum ada juga. Kalau non tertulis kita terapkan, coba. Belum ada juga, ini coba lihat. Oh, jadi perbedaannya kalau non tertulis itu diarahkannya adalah ke keterampilan ya, praktek seperti itu. Jadi kalau tertulis, kita coba di sini. Tadi yang SMP kita terapkan filternya. Ini belum ada, ini belum ada juga. Ini belum ada juga. Nah, ini jadi belum ada ya, masih proses pengembangan. Coba kita ke kelas 10. Belum ada juga. Ini belum ada juga. Untuk kelas 1 SD misalkan. Ini masih belum ada juga. Prakarya misalkan, oh iya ternyata ada ya. Ini ada geografi, ada di sini. Oke, kita pilih kelas 7 misalkan, tertulis kita terapkan. Apakah sudah ada di sini? Belum ada. Ini belum ada juga. Ini sama belum ada juga. Kita ke matematik lagi. Kita coba pilih kelas 6, tertulis. Ini sudah ada. Kita lihat selengkapnya di sini ya. Oke, jadi bentuk soalnya seperti ini. Kalau tertulis ini langsung ya bisa ngisi di sini. Kalau non tertulis itu sepertinya diarahkan ke keterampilan, yakni ada sebuah praktek ya atau uji coba. Oke, sangat menarik sekali ya, Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu guru di SD, SMP atau SMA sederajat mengenai asesmen pedia ini. Oke, itu kurang lebih ya, pemirsa semuanya. Tata cara mengenai login ke website pusmenjar.kemdikbud.go.id/asesmenpedia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila video ini dirasa bermanfaat, silahkan bantu saya dengan cara like, subscribe, dan share ke pemirsa yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.